warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nik Nurhayani dengan NIM 22811100019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 soal mengenai materi konsep asam basa untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar 2. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah soal pertama dari konsep asam dan basa. Nah, soalnya itu di sini 3,5 gram HNO3 dilarutkan dalam 100 ml air. pH dari larutan yang terbentuk adalah. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan penyelesaian dari soal-soal ini, kita harus tahu dulu apa aja sih yang diketahui di dalam soal ini gitu. Nah, kan di sini kita tahu ada 3,5 gram HNO3. Di sini ada kata gram. Oh, ternyata kalau semisal emang ada kata gram itu biasanya identik dengan adanya massa. Jadi 3,5 gram itu adalah massanya HNO3. Nah, massanya HNO3. Kemudian kalau semisal memang ada massa HNO3, kalau ada massa pasti ada MR, massa molekul relatif dari senyawa ini. MR dari HNO3 itu adalah 63. MR-nya 63. Berikutnya apa lagi yang diketahui? Di sini HNO3 dilarutkan dalam 100 ml air. 100 ml air, mili itu identik dengan volume. Jadi ada volume air yaitu sebesar 100 ml. Karena memang satuan untuk volume air pada konsep asam basa ini adalah liter, jadi diubah dulu 100 ml termasuk 0,1 adalah sebesar 0,1 liter gitu. Jadi 100 ml itu jika diubah ke liter jadi 0,1 liter. Berikutnya apa yang udah kan, apa aja yang diketahui? Massa udah, MR udah, volume udah. Nah, di sini pH dari larutan yang terbentuk. Jadi yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah pH larutan yang terbentuk. Itu yang ditanyakan, pH atau derajat keasaman ya, istilah panjangnya. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita tuh harus tahu dulu nih senyawa yang ada di soal itu tuh termasuk senyawa asam kah atau basa kah gitu. Di sini kan senyawanya itu adalah HNO3 ya. HNO3 itu di sini ternyata ada unsur hidrogen. Berarti kan dia termasuk senyawa asam nih. Tapi kita belum tahu ini tuh termasuk ke dalam asam kuat atau asam lemah. Nah, kalau semisal seperti itu, kalian bisa mencari tahu atau searching lah mana sih senyawa dari asam kuat tuh apa aja, terus asam lemah tuh apa aja. Jadi dari situ kita bisa tahu. Nah, ternyata HNO3 itu termasuk senyawa yang bersifat asam kuat. Maka untuk menentukan konsentrasi H+ sebelum menentukan pH, jadi menentukan konsentrasi H+-nya itu adalah dengan rumusan X kali MA. Jadi X-nya itu adalah banyaknya koefisien H+ gitu. Kalau MA ini adalah molaritas dari asamnya. Jadi kalau semisal mau menentukan pH, itu kita harus cari konsentrasi dari senyawanya dulu, baik itu H atau OH gitu. Nah, karena memang di sini dari apa yang kita ketahui itu belum ada molaritas, nah kita cari dulu molaritasnya dengan rumus mol kali V. Nah, molnya ternyata belum diketahui nih. Nah, makanya molnya dicari. Karena di sini kan udah ada modal nih. Modalnya itu adalah ada massa sama ada MR. Nah, makanya ini kepake kan. Yang diketahui ini kepake untuk menentukan mol. Jadi, mol dari HNO3 itu adalah massa per MR. Massanya 3,5, MR-nya 63 ya, maaf. 63. Jadi 3,5 per 63 sama dengan 0,05 mol.
Nah, ini molnya udah diketahui nih. Kita tinggal ini aja cari MA-nya, molaritas asamnya. Tinggal masukin 0,5-nya ke mol. Nah, ini dia. Jadi molaritas asam itu tinggal masukkan molnya 0,05, volumenya ini 0,1, hasilnya 0,5 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, MA-nya udah diketahui nih. Apalagi yang kurang? Tinggal X kan. X itu adalah banyaknya atau jumlah koefisien dari H+ atau dari H-nya. Nah, di sini kita reaksikanlah, ibaratnya dipisah. HNO3 itu terdiri dari ion H+ dan NO3-. Jadi di sini H+-nya ada, X-nya sama dengan 1. Jadi karena koefisiennya di sini 1, jadi X-nya 1. Konsentrasi, nah kita tinggal langsung masuk aja untuk mencari konsentrasi. X kali MA sama dengan X-nya tinggal ke sini masukin 1. Nah, MA-nya ini 5 kali 10 pangkat min 1. Tinggal kalikan. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 1 tetap. Nah, pH-nya itu rumusannya adalah min log konsentrasi dari H+. Jadi sama dengan min log H+ itu kan ini kan 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi min log 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan, nah itu sama dengan 1. Jadi yang pangkatnya itu ke depan, 1 min log 5. Hasilnya itu sama dengan 1 dikurangi log 5 itu kalau di kalkulator itu 0,69 atau sama dengan 0,31. Jadi sudah terbukti nih ya, karena di sini 0,31 itu sifatnya asam kuat, berarti benar HNO3 ini sifatnya asam kuat. Nah, berikutnya adalah soal yang kedua. Tadi soal yang pertama, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini larutan CH3COOH 0,05 molar dengan harga Ka atau tetapan ionisasi ya, sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6. Berapa pH dari larutan tersebut? Seperti biasa, kita cari apa yang diketahui di soalnya. Jadi jangan langsung tek gitu langsung penyelesaian, karena kita gak tahu kan di dalam soal itu kalau misalkan kalian memang cekatan untuk membaca soal ya silakan langsung gitu. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Nah, di sini ada MA kan di sini. Larutan CH3COOH 0,05 molar. Di sini sudah berbentuk molaritas. Nah, CH3COOH itu termasuk asam kan, MA. Sama dengan 0,05, kita ubah ke bentuk perkalian, jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini diketahui juga harga Ka-nya. Harga Ka-nya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu pH. Seperti biasa yang ditanyakan pH. Nah, maka penyelesaiannya kita tahu bahwa CH3COOH itu termasuk ke dalam senyawa yang bersifat asam lemah. Maka asam lemah itu menggunakan rumusan untuk menentukan konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Karena di sini keduanya udah diketahui, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi jangan kita cari lagi kayak kalau yang tadi kan kita harus cari dulu molaritasnya berapa, terus molnya berapa. Kalau ini tinggal langsung masukin aja. Nah, tinggal masukin lah. Di sini 1,6, Ka-nya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Kalau Ma-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita kalikan dulu aja yang ini nih, yang angka satuan ini kita kalikan. 1,6 kali 5 itu kan 9. Nah, ini 10 sama yang berpangkat lagi. Jadi kalian harus ingat juga sih cara perkalian bilangan berpangkat ya. Jadi kalian harus paham juga gitu.
Jadi untuk 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2, jadi pangkatnya itu ditambahkan, jadi 10 pangkat min 6 min 6 tambah min 2, jadi 10 pangkat min 8. Nah, tinggal dikeluarkan atau diakarkan. 9 itu akar pangkatnya berapa? 3. Nah, kalau 10 ininya tinggal dibagi 2 aja, dibagi setengah pangkatnya, jadi min 4. Jadi konsentrasi H plusnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Berikutnya, untuk menentukan pH itu min log konsentrasi H+. Nah, tinggal masukkan ininya ke sini, ke konsentrasi H+-nya. Jadi min log 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan pangkatnya ke depan terus dikurangi min log 3. Hasilnya 4 kurangi 0,47. Hasilnya adalah sama dengan 3,53. 3,53 itu sudah termasuk ke dalam kategori asam lemah. Jadi sudah terbukti ya, sama-sama CH3COH sama hasil kita menentukan pH itu sesuai. Kalau semisal tidak sesuai ya perlu dipertanyakan, mungkin karena ada kesalahan perhitungan atau apapun. Tuh, kita lanjut ya. Ini soal yang ketiga, soal yang terakhir, di mana soalnya tentukan pH 100 ml larutan KOH 0,05 molar. Kita cari diketahuinya apa aja nih. Diketahuinya, ternyata ada MB. Ini kan udah diketahui MB-nya 0,025 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Itu cuma untuk menyederhanakannya biar mengoperasikannya lebih gampang gitu. Terus juga ada volume. Di sini ada volume ya. Volume dari larutan tersebut adalah 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Yang ditanyakan pH. Nah, di sini KOH itu termasuk larutan apa sih? OH pasti basa nih, tapi basanya basa apa? Nah, ternyata KOH itu adalah basa kuat. Maka rumusannya sama seperti yang pertama, yaitu OH min sama dengan X kali konsentrasi MB berarti. Nah, ini untuk menentukan X-nya ya. Jadi penguraiannya karena di sini MB-nya udah diketahui, kita cuma cari X-nya aja. Jadi kita uraikan KOH menjadi K plus OH min. Nah, X-nya berapa? X-nya itu koefisien dari OH ini. Jadi kan koefisiennya cuma 1, jadi X-nya itu 1. Nah, kita masuk ke rumusnya. Nah, ini rumusnya sama kayak awal, cuma bedanya dari OH-nya ini sama dari kode di belakangnya tuh. Tadi yang awal kan MA, nah ini MB. Tinggal masukkan ke rumusnya. Sama dengan X-nya 1 kali MB-nya yang ini ya, MB ini. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Tetap karena dikali 1 ya. Kalau semisal X-nya 2, misal koefisiennya 2 ya tinggal kali 2 gitu. Kalian tidak perlu pusing. Nah, kemudian di sini kan karena OH ya, karena OH untuk menentukan pH-nya kita cari dulu pOH-nya berapa. pOH-nya min log OH min. Tinggal masukkan OH-nya. Di sini OH-nya 2 min log 2,5 kali 10 pangkat min 2. Terus hasilnya adalah 2 kurangi log 2,5. Kemudian 2-nya tetap, log 2,5-nya berapa? Min log 2,5-nya itu adalah 2 kurangi 0,39. Hasilnya 1,61. Itu belum pH ya, masih pOH. Jadi pOH-nya itu sebesar 1,61. Nah, pH-nya berapa? Menggunakan rumus ini. Dreng. Nah, ini rumusnya adalah pH sama dengan 14 kurangi pOH. Tadi kan pOH-nya udah diketahui ya. Jadi pH-nya itu sama dengan 14 kurangi 1,61. Jadi hasilnya sama dengan 12,39. Ini juga udah benar. Hasilnya 12,39 itu termasuk kategori atau
larutannya sudah bersifat basa kuat. Jadi pH-nya itu adalah 12,39 seperti itu. Terima kasih. Semoga kalian mengerti ya.